Cuma saya buka, saya bedah ya, di sini pakai apa, green energy, blue energy dan sebagainya, kebiruan. Itu dari mana coba? Coba yang bikin ini diskusi. Saya mau tahu dasar pemikirannya, seolah-olah pintar membuka ini memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi. Apa benar? Selama ada pemaksaan, maka ini bohong. Itu karena ciri mereka itu maksa. Pola mereka selalu TSM, harus pakai struktur, harus ada panitia, karena sendiri dia takut. Tapi emang ya istilah kan selalu depopulasi terus. Emang kira-kira mau dibuat sampai berapa sih Pak depopulasi dunia? Sesuai dengan yang mereka sudah tuliskan pada loh batu, ya loh batu saya bilang. Georgia Stone. Ya, Georgia Stone. 500 juta dong. Ya, maksimal 500 juta. Dikit banget loh Pak, kalau dibandingin sekarang. Menjadi sedikit sekali atau kurang banyak? Gitu. Jadi mereka udah punya, itulah mereka selalu mencanangkan visi. Nah sekarang misinya gimana? Bikin begini. Ini misi, ini program. Nah misinya untuk mencapai itu total kontrol. Sebenarnya apa? Di balik total kontrol itu ada yang namanya dia mau membangun namanya New World Order. Ya, ini visi dia adalah menjadikan pemerintahan dunia dalam satu kepemimpinan dengan one world government, one world leader, one world currency, dan one world religion. Gitu. Tapi kan itu semua tidak bisa terwujud Pak kalau tidak ada krisis. Jadi pasti selalu buat Ya, krisis. ini makanya saya bilang selalu ada keterkaitan antara krisis, antara kerusuhan, antara kemiskinan. Ya. Krisis ini kan untuk membuat orang miskin. Kalau orang miskin kan butuhnya makan, nggak ada makan supaya gampang dikontrol. Makanya permainan ini, saya kembali lagi, teori-teori yang kita belajar di sekolah seperti deflasi, inflasi, itu sebenarnya teori yang disuruh kita mengingat, sehingga ketika itu mereka mainkan dan terjadi, kita mulai berbicara seolah-olah kita orang pintar. Oh, ini namanya deflasi, ini namanya inflasi. Yang sebenarnya mereka, apa yang diajarkan di sekolah adalah mereka yang apa yang akan mereka siapkan untuk kita. Oh iya gitu. Seperti misalnya juga ini gempa tektonik, teknologi elektronik, sehingga waktu kejadian, oh ini namanya gempa tektonik, kedalaman itunya 10 km dengan getaran begini. Lalu sekarang muncul lembaga yang selalu membacakan getarannya, ya saya tidak perlu sebutkan lagi. Dari mana dia beli alat itu? Ya dari mereka yang bikin getaran. Gitu. Dan apa yang terjadi sekarang? Bagaimana dengan cuaca? Ya ini cuaca akibat kita masuk ke dalam Paris Agreement. Ya. Dan cuaca inilah yang nanti akan menyebabkan banyak orang yang paru-parunya terganggu. Ada kaitannya nggak sama itu? Ada ya. Ada. Saya udah Ya. Pokoknya itu. saya sarankan, kalau batuk-batuk atau apapun, udah deh, jangan minta diperiksa. Ya, alam tubuhmu akan memperbaiki dirinya sendiri sepanjang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang justru melemahkan organ-organ tubuh. Tetapi apa yang terjadi? Karena bisnis farmasi membuat kemampuan sel kita untuk meregenerasi, memperbaiki diri, merecovery menjadi tumpul, bahkan semakin lama semakin drop, sehingga orang bilang oh overdosis atau komplikasi, oh perlu dosis yang lebih tinggi dan sebagainya, kan karena makin lama makin drop. Nah itulah yang terjadi, karena farmasi ini bukan ingin kita sehat, tetapi kita supaya tergantung dan menjadi nilai ekonomi, karena inilah konsep intelijen. Masalah itu industri, industri berhubungan dengan profit. Industri otomatis, tetapi di dalam industri terkandung permainan kotor. That's why they call it indas. Ya. Jadi ya krisis-krisis yang sekarang sedang lagi dijalankan. Ini saya pancing ini, indas. You know das? Debu. Yes. Jangan dibilang, oh cocok mulut. Enggak, mereka membuat setiap frasa itu ada maknanya.
information dalam form dibentuk. Jadi hanya orang dalam yang tahu, makanya perlu kenal orang dalam. Gitu. Makanya siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Itulah sebabnya mereka membuat suatu sistem informasi yang bisa menyesatkan. Ya, kalau promosi sih, gua biar cepat menerima informasi. Tetapi setelah kita semua terpaku kepada satu sumber, maka di situ dia mainkan. Makanya sekarang karena mereka masih ada media tandingan, mereka mulai mencoba mengkanalisasi. Ya, makanya dibilang channel. Ya, mengkanalisasi supaya hanya yang dari mereka yang diterima sebagai informasi yang patut dipercaya. Kebenaran tunggal. Itulah akibat dari playing God tadi. Mereka kuasai semua. Kita lihat dari peraturan. Coba di Indonesia, ada satu lembaga yang depannya huruf K. Dia yang mengawasi konten-konten di dalam siaran itu. Kalau tidak ini, mereka nggak izinkan. Jadi mereka yang menentukan. Lihat sekarang film-film setan. Kalau nggak itu, mereka tidak diberikan izin atau mereka tidak akan dapat duit lah. Jadi memang sudah ada skenario. Ya, coba pancing saya biar saya bisa banyak ini. Saya ingin membagikan supaya betul-betul orang tidak hanya lihat, oh ini apa enggak. Tapi coba melihat satu ini dengan peristiwa ini terhubung. Menuju 2030 nanti menuju 2030 akan ada banyak krisis-krisis yang akan mereka mainkan. Dan sekarang saja sudah krisis. Dan dimulai dari mana krisis yang betul-betul menghancurkan, membuat rakyat tidak berdaya? COVID-19. Itu pertama. Itu pintu pembuka. Iya, itu pintu pembuka. Itu opening act-nya nih. Ya, jadi setelah itu baru dia bilang masuk ke agenda 21. Sustainable Development Goal. Wah, semua orang bilang sustainable. Dia nggak ngerti. Karena sustain ini adalah apa? Seolah-olah manusia bisa tetap sustain. Dan ini melanggar hukum Tuhan. Gitu. Ya, ini melanggar hukum Tuhan. Sustain. Kayak dia bisa mempertahankan hidupnya selama-lamanya, tidak ada kematian. Iya. Nah, ini bangun lah. Terus mereka kan ada seorang yang waktu lagi debat capres bilang, no one left behind. Pertanyaan saya, anak ini ngerti nggak? Ya, saya sudah mengerti ini 30 tahun yang lalu. Kenapa? Tuhan tidak mau satu pun ada yang binasa. Dan si Dajjal yang memiliki sistem dunia ini tidak mau satu pun ada yang selamat. Jadi ini ada tarik menarik kekuatan ya dalam hidup kita. Ini adalah pertarungan perebutan manusia mau kembali kepada Sang Halik atau manusia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi bagian daripada Dark Force. Ya. 2020 krisis kesehatan, ya kan. Next mungkin ada krisis pangan, habis itu krisis ekonomi. Tapi itu buatan. Ya. Lalu sekarang yang terjadi mungkin akan ada krisis energi. Apakah blackout kemarin yang terjadi di Bali itu merupakan salah satu uji coba krisis energi yang akan mereka lakukan? Kan kita bisa lihat dari perubahan dulunya kita pakai minyak tanah, ya kan, digeser terus pakai gas, listrik kita udah pakai. Sekarang mau difokuskan hanya menggunakan listrik. Kan kelihatan banget nih, dengan didahului dengan propaganda go green, wah, itu kan, carbon capture, udahlah. Saya kadang-kadang kalau mau lihat kayak gitu, ini orang pada ngomong kayak gitu karena ada anggaran aja. Nggak ada anggaran, nggak ribut. Karena dengan program-program tersebut itu akan merubah domain-domain bisnisnya. Oh, kalau ini nanti ini. Coba kayak kemarin tuh di Bali. Begitu laku tuh diesel genset. Wah, mulai orang bikin genset. Jadi enak banget itu mempermainkan fear. Ya, ini namanya fear engineering, akan merubah pola hidup manusia. Nah, COVID kemarin, permainan COVID kemarin. Ya, kenapa saya bilang permainan? Ini proyek COVID kemarin. Kenapa saya bilang proyek? Karena saya punya mapping projectnya. Ya, ini di sini jelas di sini mapping project. Ya, jadi ini ada di sini semua, termasuk ini vaksin mRNA, ya, dan sebagainya. Ayo, siapa yang mau bantah? Ya, Pak BGS mau bantah? Saya siap.
gitu, untuk membela rakyat. Jadi udahlah, jangan banyak seolah-olah bekerja, tetapi sebenarnya kita bekerja bukan untuk melindungi rakyat. Bapak-bapak bekerja bukan untuk melindungi rakyat Indonesia, tetapi apa, lebih kepada mengintip, mau bekerja karena ada uangnya. Gitu. Rakyat Indonesia sudah susah, makan aja susah. Seminggu dapat 500 ribu ya susah. Itu sedih saya melihatnya. PHK di mana-mana. Dan PHK ini diciptakan oleh sistem. Mudah sekali menyelesaikan. Asal apa? Punya hati yang adil dan cinta. Maka adab itu akan keluar. Semua kebijakan-kebijakan ini itu menunjukkan hati daripada siapa yang memimpin. Karena kalau kebijakannya adil, berarti ini kan nawa itu yang ada di dalam keluar dalam bentuk kebijakan. Nah, sayangnya kebijakan ini sulit kita dapatkan yang adil, karena kebijakan ini disetir oleh agenda global yang sudah ada blueprintnya. Mau bukti? Kenapa ada RPJP? Rencana jangka panjang. Siapa yang bikin? Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia mah cuma ngetik untuk ditulis bahasa Indonesianya. Blueprintnya sudah ada dari luar. Itu. Kenapa begitu? Ya karena kita masuk dalam debt trap, jebakan hutang. Akhirnya mereka dapat power. Setelah dapat power, mereka dapat kekuatan untuk membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini dibuat untuk apa? Untuk melegalkan rencana tidak legal yang akan mereka mainkan di depan. Makanya disebut proses legislasi. Lalu itu harus dipedomani, dipatuhi rakyat sebagai konstitusi. Jadi akhirnya apa? Rakyat ini hanyalah objek penderita dan objek eksploitasi. Ya. Cuman ya mungkin karena Tuhan kita besar sehingga walaupun diperlakukan seperti itu, rakyat Indonesia tetap bisa survive dan tetap bisa bersabar. Jebakan monster debt trap itu tadi ya kan, bisa nggak Indonesia keluar dari itu? Seperti misalnya ketika Trump pertama kali dia menjabat, dia langsung keluar dari organisasi kesehatan dunia itu. Bisa, sangat bisa. Pertanyaannya mau atau tidak? Jawab dulu, mau atau tidak? Berarti Indonesia menurut kacamata Bapak mampu ya? Sangat mampu. Cuman pertanyaan saya, mau atau tidak? Kalaupun jawabannya itu tidak mau, kenapa? Kalau tidak mau, berarti dia senang Indonesia hancur. Kan gampang. Kenapa dia ini? Tapi dia senang. Dia senang Indonesia hancur. Dia tidak memikirkan Indonesia ini hancur. Dia tidak memikirkan generasi-generasi berikutnya. Berarti mereka adalah egois. Kalau dibilang mau, pertanyaan saya berikutnya adalah berani atau tidak? Makanya tidak mau ini karena tidak berani atau bagaimana?